Ini kue klasik yang bernama Lambang Sari ya guys. Nah, ini proses pembuatannya. Jadi ini 5 kilo tepung beras ya, diuleni dulu. Dan di sini baru hanya ditambahkan garam saja ya. Nambah garamnya, maksudnya dibumbuin garamnya kira-kira aja, kira-kira gurih rasanya. Nah, setelah rata kemudian ditaruh di dalam plastik ya, kemudian dikukus dulu. Jadi ini mau dikukus. Nah, setelah keluar uap baru ditutup seperti ini. Jadi biar kekel. Nah, setelah kurang lebih 30 menit ya atau setengah jam, kira-kira sudah kekel gitu, sudah menyatu. Kemudian diangkat ya, dipindahkan ke dalam wadah yang besar, yaitu ke baskom seperti ini. Proses selanjutnya adalah ditaruhin santan ya teman-teman. Tetapi di sini santannya juga sudah direbus dulu, tetapi tidak dibiarkan pecah ya santannya. Jadi ketika merebus santan itu diaduk-aduk, yang penting asal sudah panas, sudah 90 derajat itu diangkat, jadi santannya belum pecah. Nah, di sini penambahan santan itu tidak sekaligus ya, jadi perlahan-lahan gitu, maksudnya sedikit demi sedikit sambil diuleni sampai menjadi adonan yang siap untuk dibungkus ya, karena ini dibungkus menggunakan daun pisang. Untuk menghasilkan kue yang enak, yang lentur dan elastis, di sini ditambah dengan tepung tapioka ya. Tapi ini tidak banyak, hanya untuk belentur saja. Di sini 5 kilo beras, di sini hanya menggunakan setengah kilogram tepung tapioka pun enggak semuanya. Untuk selanjutnya proses pembungkusan ya teman-teman. Di sini antara isi dan adonan sudah siap, sedang dibungkus. Isinya adalah pisang ya. 5 kilo beras, tepung beras menggunakan 4 sisir pisang jantan ya teman-teman. Jadi sesuaikan aja. Isinya sesuaikan aja dengan tepungnya. Nah, ini siap untuk dikukus ya teman-teman. Jadi setelah selesai dibungkus semuanya, siap untuk dikukus. Nah, ini setelah matang ya teman-teman, kita pindahkan ke wadah satu persatu karena ini masih panas. Ini dia hasilnya, kita coba buka ya. Ini masih panas, jadi saya membukanya pelan-pelan ya. Nah, lihat, nah ini enak
Jadi tepungnya rasanya gurih dan di dalamnya ada manis asli, manis pisang ya. Ini kue legendaris, kue klasik, warisan leluhur, warisan nenek moyang ya teman-teman. Ini selalu eksis di setiap ada acara selamatan. Kalau ini namanya kue galundeng ya teman-teman. Ada yang bilang galundeng, ada juga yang bilang odading ya. Ini rasanya manis, kering di luar dan lembut di dalam. Untuk bahan dasarnya di sini menggunakan terigu ya. Ini menggunakan terigu 5 kg. Jadi terigunya 5 kg, kemudian ditambah margarin ya 1 bungkus. Nah, untuk rasa gurih ya, jadi menggunakan margarin. Di sini margarinnya nggak banyak, hanya 1 bungkus aja. Mama ini smart banget ya, jadi menggunakan margarinnya itu sampai bersih, tidak ada di bungkusnya ya, jadi dibersihin sama tepungnya gitu. Emak ini pinter banget pokoknya kalau disuruh bikin adonan. Kemudian di sini ditaruhin ragi ya atau farnipan. Di sini menggunakan 2 bungkus farnipan. Dan untuk pewanginya di sini menggunakan vanili ya, vanili 2 bungkus. Nah, ini masih farnipan ya. Tadi Mama lupa naruh karena menggunakan 2 bungkus, tadi baru 1 bungkus dan ini 1 bungkus lagi, berarti menggunakan 2 bungkus. Kemudian sekarang penambahan gula ya. Di sini totalnya menggunakan gulanya itu 2 kilo karena tidak mau terlalu manis ya. Kalau terlalu banyak gula itu menggorengnya nanti cepat hitam gitu karena kan manis. Jadi di sini 5 kilo tepung terigu hanya menggunakan 2 kilo gula putih, 2 bungkus vernivan dan 2 bungkus vanili untuk pewangi. Nah, ini masih naruhin gula juga, jadi totalnya gula itu hanya 2 kilo. Kemudian juga menggunakan telur ya. Di sini menggunakan telurnya juga hanya 5 butir. Ya, kalau yang suka ini sih ada yang menggunakan lebih ya. Tapi di sini kami hanya menggunakan 5 butir saja, itu udah cukup. Setelah telur dan tepung bercampur merata, kemudian ditambahkan air ya. Untuk penambahan airnya di sini bertahap, sedikit demi sedikit untuk mendapatkan hasil yang bagus ya. Jadi tidak bisa ditaruh sekaligus. Setelah adonannya jadi, kemudian didiamkan selama 3-4 jam ya, sampai mengembang seperti ini. Nah, ini udah siap untuk dibentuk dan digoreng. Nah, sekarang adalah proses pembentukan dan menggoreng ya teman-teman. Jadi membentuknya itu seperti membentuk bakso ya, seperti membuat bakso. Di sini menggorengnya tidak bisa menggunakan api besar ya teman-teman, jadi menggunakan api kecil, jadi slow cook untuk mendapatkan hasil yang bagus seperti ini. Sebab kalau menggunakan api besar nanti bisa hitam. Nah, ini hasil yang sudah matang ya teman-teman. Hasilnya itu mekar ya, jadi tidak butuh bulat tapi sudah mekar. Ini rasanya enak, crispy di luar, kering di luar dan lembut di dalam.